Saudara, dua anak saya ya adalah Leo dan Pak Jone. Itu menurut saya saudara seperti kaki kanan dan kaki kiri, saudara. Saudara kaki kanan dan kaki kiri itu nggak, kecuali saudara lagi diam, saudara berhenti. Tapi kalau tidak, mereka kelihatannya beda banget. Satu ke depan, satu ke belakang. Tapi itulah untuk terus maju. Saudara, satu adalah penyembahan saudara dan namanya keintiman dengan Tuhan. Dan itu kaki kiri, yaitu Bapak Leo, saudara. Yang terus bawa kita untuk beres-beres dengan Tuhan. Untuk terus masuk dalam keintiman. Untuk terus masuk dalam penyembahan. Tapi kalau saudara cuma kaki kiri yang maju, saudara namanya engklek, susah. Dan saudara saya punya kaki kanan, yaitu Bapak Jone. Saudara, dan dalam hidupnya beliau prinsipnya kerja, do something. Jadi berkat, saudara. Saudara, dan banyak orang tidak pernah melangkah. Mereka cuma mau diberkati, mereka dengar firman, mereka mau diubahkan, mereka mau hadirat Tuhan, tidak pernah berani nginjil. Gak pernah keluar, gak pernah memberkati orang, gak pernah tumpang tangan. Gak pernah saudara pergi ke rumah sakit, pelayanan anak. Kalau saudara cuma lakukan yang satu, maka saudara tidak akan pernah bisa bergerak dengan cepat. Tapi ketika saudara gabungkan kaki kiri dan kaki kanan, saudara akan lari sangat cepat. Saudara akan lihat begitu banyak yang terjadi. Saudara, karena kaki kiri tidak bisa ditopang dengan kaki kanan. Tidak bisa, saudara, ini harus seimbang dua-duanya. Saudara, kalau saudara kerja terus, gak ada penyembahan, gak ada hubungan dengan Tuhan, saudara kerek habis. Tapi kalau saudara berkata, saya mau Tuhan, tetapi saudara tidak pernah melangkah, saudara tidak akan terima apapun dari Tuhan. Bahkan kau tidak pernah terima pemulihan. Kau tidak akan lihat yang ajaib. Seperti yang tadi Pak Jone bilang. Saya selalu bahagia dengan dua anak saya ini. Bahagia banget, saudara. Pak Jone bilang, satu kali perempuan Samaria ketemu. Satu kota. Sejujurnya berapa kali kita ketemu Tuhan. Dan mungkin tidak satu orang pun mendengar cerita kita. Dan seperti yang tadi Bapak Jone bilang, ya, saudara gampang untuk mulai. Saudara hubungi mereka, lakukan persis seperti mereka. Dan saudara akan lihat. Saudara, salah satunya Mahanaim dimulai pada waktu saya tahu yang namanya pelayanan anak. Dan pelayanan orang miskin. Saya dengar dari Bill Wilson. Saudara, saya sampai ke airport. Jemput dia. Bukan karena saya tugas jemput. Enggak. Di tengah airport, saudara, saya berlutut minta diberkati. Saya cuma berkata, saya minta impartasi. Tapi habis itu saya langsung buka, saudara. Saya langsung buka rumah saya. Pada waktu itu saya masih miskin, rumah masih nyicil. Saya buka rumah saya jalan ke pinggir jalan, cari anak. Dan saya masukkan ke rumah. Ibu mau merayakan ulang tahun. Kamu datang ya? Besok datang ya? Pokoknya datang. Nanti ada es krim, ada ini, ada ini. Padahal gak ada juga yang ulang tahun. Ya, kita buat ulang tahun setiap hari pokoknya. Saudara ya, sekali lagi. Kalau saudara tidak mulai, berapapun saudara dengar firman kan sia-sia. Dan saya berdoa, saya selalu bahagia kalau dua anak saya ini bertemu, saudara. Seperti kaki kanan, kaki kiri. Lengkap gitu loh. Kalau makan itu ada daging, ada nasi, lengkap. Ya. Dan saudara tinggal makan itu dan lakukan. Maka saudara akan melihat bagaimana hidupmu tiba-tiba berubah. Saudara, tidak ada satu orang pun
yang Tuhan tidak punya rencana besar dalam hidupmu. Dan jangan ada satu orang pun yang berkata begini ya, saya mah bagian WL aja. Dan saya tidak bagian menginjil, saya tidak bagian doakan orang. Nah itu seperti saudara cuma pakai kaki kiri. Makanya dari tadi saya melihat kepada para penari. Saya bilang, dengerin Pak Joni. Supaya jangan berpikir saya penyembahan aja, itu kaki kiri engklek gak kemana-mana saudara. Tapi saudara harus do something. Dan ini gabungan sempurna banget. Dua anak saya ini berbedanya bumi langit saudara. Tapi mereka benar-benar kaki kanan dan kaki kiri. Saudara, saya cuma melengkapi soal yang lain lagi. Soal open heaven masih. Saudara, mari kita baca. Mari kita keluarkan tolong PowerPoint-nya. Saudara, dan kita mulai dari yang kedua. Yeskiel. Saudara, open heaven terjadi saat Tuhan menyatakan diri. Tapi saat Tuhan menyatakan diri sekaligus dia mengutus. Seperti tadi yang saya bilang. Tuhan menyatakan diri tidak buat saudara diam dan buat saudara nganggur. Tuhan menyatakan diri buat saudara diutus. Ayatnya berkata, pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat. Ya, dan ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kedar, terbukalah langit. Dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Begitu kelihatan gambar kemuliaan Allah. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara dia berfirman, hai anak manusia, bangunlah dan berdirilah, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Saudara, diawali dengan penyembahan. Sujud, duduk, diam di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu open heaven mulai terjadi, maka Tuhan berkata, bangun dan berdiri. Bangun seperti Ruth. Saudara, Ruth tidak cuma duduk diam dan nunggu belas kasihan. Ruth berkata, aku akan ambil celai demi celai. Saudara, pada waktu Ruth harus datangi Boaz dan pegang kakinya. Bangun dan berdiri. Saudara, ada banyak orang berkata begini sama saya. Bu, saya tidak dengar firman Tuhan. Tidak dengar perintah Tuhan, tidak digerakkan Tuhan. Tuhan bilang mau digerakin apa lagi? Firman sudah banyak, kesaksian sudah banyak. Tapi kalau saudara mau dapat rema, loh tadi Tuhan bilang gini, bangun berdiri, aku mau bicara. Betul enggak? Jadi bangun dulu enggak? Bangun dulu. Berdiri dulu enggak? Berdiri. Banyak orang saudara di dalam ini enggak pernah bangun. Di dalam masih terus dengan keletihan, kemarahan, kesedihan. Saudara, bangun beda sama berdiri. Bangun itu buka mata, melek, ya itu bangun. Kalau berdiri tegak, kuat. Saudara, ada banyak orang tidak pernah bangun. Dia dengar firman tapi tidak melek. Saudara, percayalah. Ya, ada begitu banyak orang bisa menyakitkan kita. Jadi ada orang-orang yang berkata begini, Bu, saya ini sakit. Saya nggak bisa kuat. Keputusan untuk kuat. Keputusan untuk bangun. Keputusan untuk terus lari dan berjalan. Sesungguhnya bukan tergantung Tuhan. Saudara. Saudara. Saudara, pada waktu saya mulai pelayanan, saudara, saya bahkan tidak punya uang untuk nyicil setiap bulan. Saudara, rumah saya tinggal masuk di Bekasi pulang dari Belanda. Saudara, saya itu dapur aja gak ada.
Jadi saya cuma taruh kompor di bawah. Dan kalau saya masak, saya bersila, saudara. Di depan kompor, saudara. Karena tidak ada satu mebel pun tidak ada. Saudara, saya beli ranjang. Saudara, hari itu, saudara ya, semurah-murahnya. Dan pada waktu di Belanda saya pakai ranjang bekas. Saudara, dan itu tipisnya segini, saudara. Sebenarnya hampir gak kerasa lah, saudara. Kalau itu saudara ranjang. Makanya hari ini kalau saudara sering lihat cucu saya Miel. Tidurnya di lantai dan itu tiap hari, saudara. Setiap hari papanya pelayanan, mamanya pelayanan, dia akan dititipkan di sini di Mahanaim. Dan dia akan tidur di lantai, saudara. Cuma pakai alas segini, nggak ada efeknya sebenarnya. Tapi kenapa saya nggak berkata atau papa mamanya nggak berkata? Kasihan, enggak. Saya berkata kalau kita punya kesempatan untuk kerja. Kalau kita punya kesempatan untuk melayani bahkan dalam keadaan yang sangat miskin. Dalam keadaan yang sangat mepet. Itu adalah kehormatan. Dan saya juga berkata buat anak dan cucu saya. Kalau kamu punya kesempatan melayani. Walaupun mungkin dia belum mengerti. Dari sangat kecil. Itu adalah kehormatan. Jadi berdiri, bangun, pilihan saudara. Saudara bisa berkata saya miskin dan saudara tidak mau bangun dan berdiri terus. Alasan itu ya terus miskin. Miskin, gak bisa kerja, gak bisa sekolah. Di sini ada banyak anak muda. Saudara, saya belajar, suami saya belajar seperti itu. Saudara, pada waktu kami memutuskan sekolah di luar negeri, lulus SMA. Kedua orang tua kami, baik saya maupun suami saya sama-sama miskin, sama-sama gak punya uang. Saudara, jadi suami saya berangkat ke luar negeri, saudara seperti tadi Pak Jone. Dengan modal nekat, saudara ngumpulin uang kerja, saudara one way tiket, saudara kerja di restoran dan tinggal di gudang. Saudara tinggal di gudang, campur tikus, campur mesin cuci, campur segalanya. Ya, tapi itu awal, itu berdiri. Saya juga sama. Saya kerja segala macam serabutan. Saya buka rantangan. Saudara bilang, bagaimana tempat tinggalnya? Ikut orang. Tidur di emperan. Tidur di ruang tamu, saudara. Sekali lagi. Buat setiap saudara, mari bangun dan berdiri. Dan begitu saudara mulai bangun dan berdiri, maka tiba-tiba Tuhan mulai berfirman satu langkah. Tuhan mulai berfirman lagi satu langkah. Sampai hari ini kita lihat Tuhan buat banyak hal di antara kita. Karena firman demi firman. Tapi dimulai dengan saudara harus bangun dan berdiri. Saya berharap setiap saudara jangan jadi pendengar. Tapi mulai bangun dan berdiri. Maka open heaven. Langit terbuka. Tidak akan cuma terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Enggak, saudara. Tapi sekali terbuka, dia akan terus terbuka buat saudara. Dan dia akan mencurahkan semuanya. Saya melayani dari umur 9 tahun. Saudara, dan saya menoleh ke belakang, saya bilang, Tuhan, kau tidak pernah berhutang. Tapi banyak orang menunggu fasilitas. Baru mulai melayani. Dan saya sudah belajar melihat. Tuhan itu enggak tunggu fasilitas. Tuhan tunggu hatimu dan tekadmu.
untuk bangun dan berdiri. Kalau saudara tunggu fasilitas, namanya saudara kerja. Kerja itu deal dulu dibayar, betul kan? Tapi kalau pelayanan, saudara jual segala sesuatu. Ikut Tuhan, pikul salib. Beranikah kita untuk meletakkan semuanya? Ikut Tuhan, pikul salib. Kita lihat yang selanjutnya. Saudara, Yesaya 64 ayat 1 sampai 5. Koyakkanlah langit dan turunlah ya Tuhan. Buatlah gunung-gunung bergoncang di hadapanmu dan segala bukit hancur meleleh. Nyatakan kuasamu kepada musuh-musuhmu. Saudara, kita baca yang kuning-kuning aja. Ya. Seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menantikan dia. Engkau datang menolong orang yang sedang dan senang melakukan kebenaran. Orang yang mengingatkan engkau di jalan-jalanmu. Engkau menyongsong orang yang jujur dan hidup menurut kehendakmu. Ya, saya mau terangkan ini saja pelan-pelan. Saudara, yang pertama, Tuhan itu akan turun. Pada waktu oven happen, Tuhan turun, Tuhan selesaikan masalahmu. Amin. Seperti yang tadi Pak Leo bilang, mungkin udah gak ada jalan. Mungkin udah gak ada masa depan. Mungkin udah tidak ada saudara kekuatan. Tapi begitu Tuhan turun, selesai. Tapi kenapa Tuhan turun kepada satu orang seperti Ruth dan merubah hidupnya? Kenapa Tuhan turun kepada Bapak Jone? Saudara yang menurut orang, saudara ya dia masih kayak begitu, jelek apapun lah. Tapi kenapa ada ribuan orang lain yang Tuhan tidak pernah turun? Wah. Nah, ini yang kita perlu belajar. Saya mau bahas satu demi satu supaya saudara sedikit banyak menangkap. Saudara, yang pertama adalah seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Nah, saudaranya orang berpikir tuh gini ya, kalau menantikan Tuhan tuh diem. Terus teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ternyata dalam bahasa aslinya, menanti-nantikan itu gak begitu. Menanti-nantikan, tolong Bu Nike. Ya. Saudara ya, saya begini, masukkan tangannya. Nah, ini arti menantikan Tuhan. Terus kemana saya pergi, gak dilepasin. Terus kalau saya pergi, ya anggap saya pergi ya, jangan lepaskan ya, tarik. Saudara, dia gak mau. Bahkan saya coba melepaskan, saya bilang dia akan coba tangkap. Nah, ini artinya menanti-nantikan. Bisa mengerti? Saudara, bahkan ya menanti-nantikan itu sampai begini. Saya dorong, dia datang lagi. Saya bilang pergi, ya dia datang lagi. Nah, ini arti menanti-nantikan. Dalam bahasa Ibrani, saudara bisa ngerti? Saudara, sampai akhirnya. Ya, terima kasih Bu Nike. Nah ya, sampai akhirnya terpilih seperti kepangan. Nih, kepangan, saudara ya. Nih. Ya. Ini menanti-nantikan Tuhan. Jangan yang di sininya ya. Yang di sini. Kepangan. Saudara percayalah ya, membuka kepangan ini enggak cepat. Susah dan lama, saudara. Tapi menanti-nantikan Tuhan seperti ini. Mengepang ini enggak cepat. Saya berdoa saudara mengerti. Itu dalam bahasa asli. Dan banyak orang tidak pernah mau untuk menanti-nantikan Tuhan seperti itu. Contohnya, siap hari itu ada perempuan yang dibilang begini,
Diam, dia teriak, Yesus, Yesus. Murid-muridnya datang, diam. Tuhan mau ngajar, Yesus. Yesus jalan, yang ngikutin. Yesus jalan, dia ngikutin. Saudara, tetapi hari itu perempuan itu dimaki apa? Anjing. Tapi dia bilang gini, Tuhan gak peduli, gua anjing. Dapat rempah-rempahmu aja cukup. Ini menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara mau lihat Tuhan turun dan bertindak. Di dalam sini harus ada hati yang berkata begini, Tuhan, kalau aku boleh ngepel aja buat tempatmu, itu kebanggaanku. Asal aku ada di dekat. Kalau aku ini boleh Tuhan, untuk melayani Engkau sekecil apapun. Mungkin cuma jemputin orang buat bawa ke gereja. Aku akan sangat sukacita. Aku lakukan Tuhan. Saudara, dan itu keputusan saya. Sejak dari saya umur 9 tahun. Hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan saya domba-domba. Berikan saya kesempatan untuk melayani. Dan saudara, saya punya rumah di belakangnya gang. Saya setiap pulang sekolah, saya ke belakang gang rumah saya. Saudara dan saya temui anak-anak yang di jalan, yang ingusan, yang gak sekolah. Saya bilang, yuk main yuk. Kakak ajarin. Dan setiap kali saya sisihkan uang jajan saya. Untuk beliin mereka pensil. Untuk beliin mereka buku. Saya ambil buku cerita saya bagiin ke mereka. Dan setiap kali saya cuma bilang, Tuhan, biarkan aku ada di mana kau berada. Dan saya tahu Tuhan ada di jalan. Baca di Alkitab. Gak pernah ada ditulis Tuhan duduk-duduk di istana. Ada enggak? Selama Yesus hidup 33 tahun. Pernah saudara baca Yesus duduk-duduk di istana? Pernah? Enggak. Yesus adanya di mana? Di jalan. Yesus adanya sama siapa? Pelacur, orang miskin. Yesus khotbah di gereja besar? Enggak. Di mana? Di lapangan rumput. Panggungnya, mesbahnya, perahu. Karena itu saya berharap, kalau engkau mau lihat Tuhan bertindak, miliki hati yang tadi. Mengejar Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Ditolak apapun. Kalau sampai Tuhan bilang ini, aku biarin kamu miskin. Apakah kita bisa berkata, Tuhan, gak apa-apa. Asal aku bisa dekat denganmu. Itu hati yang menantikan Tuhan. Dan itu yang membuat dia turun. Bertindak. Saudara, karena itu dalam hidup saya melihat benar-benar Tuhan bertindak. Sampai kadang-kadang saya yang rasanya gini, aduh Tuhan. Gitu ya. Saya mau berkata, dia Tuhan yang bertindak buat kita. Tuhan sangat-sangat membela orang yang nantikan dia. Saudara, kemudian ayatnya berkata, engkau datang menolong orang yang senang melakukan kebenaran. Saudara, kebenaran itu dalam setiap hal. Itu adalah reaksi kita.
Banyak orang berpikir kebenaran itu firman Tuhan. Tapi kebenaran itu reaksi day by day. Melakukan kebenaran itu seperti ini. Saudara disakiti, saudara nyimpen dendam, itu saudara melakukan dosa. Bisa mengerti? Tapi begitu saudara disakiti, saudara lepaskan pengampunan. Saudara melakukan apa? Kebenaran. Saudara ini gak ada duit. Saudara nyuri, saudara namanya melakukan dosa. Saudara gak punya duit, saudara bilang gini, terima kasih Tuhan. Waktunya puasa. Saya tahu ini waktunya saya cari Engkau. Baca Alkitab, puasa. Dan ini biar jadi tanda cintaku. Ini namanya melakukan kebenaran. Saudara yang muda, didekatin orang, cantik, ya menawan. Tapi bilang begini, jangan terlalu rohani lah. Ya, jangan pelayanan. Kalau lo gak pelayanan, gue mau jadi pacar lo. Nah, kalau saudara melakukan kebenaran, saudara berkata apa? Saya pilih Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya. Tapi saudara pilih dia, habis. Pada waktu saya muda, umur 17, 18. Saudara setiap Sabtu. Ya, Sabtu malam minggu. Itu datanglah rayuan. Dan datanglah iming-iming. Dan datanglah saudara ya segala macam cobaan. Saudara ada yang ngajak saya ulang tahun. Kencan, pesta, dugem, ke restoran mahal, apapun lah. Persoalannya, ayah saya itu gak tahu kenapa buat persekutuan Sabtu malam minggu. Dan kalau saudara tahu zaman saya ya, kalau zaman sekarang itu pacaran kapan aja. Kalau zaman saya itu kayak sakral begitu loh. Kalau pacaran harus Sabtu malam minggu. Kalau ulang tahun harus Sabtu malam minggu. Saudara bahkan untuk makan di luar. Ya di tengah bintang. Saudara dan pendekatan PDKT. Harus apa? Sabtu malam minggu. Jadi mereka itu bilang begini. Kenapa sih kamu gak satu kali saja? Ya. Ikut ulang tahun. Satu kali aja. Ya, makan sama teman-teman. Sekali lagi hari itu saya bilang, gua gak bisa. Dan mereka bilang, memangnya kamu takut banget sama papamu? Memangnya papamu itu kejem banget sampai gak boleh satu kali? Kamu keluar. Saya bilang enggak. Itu pilihan saya. Itu pilihan saya. Saudara, jadi saya itu selama 15, 16, 17 sampai saya ke Belanda ya. Saya gak pernah satu kali pun bersama teman-teman saya. Kalau saudara bilang, ibu menyesal, never. Itu pilihan saya buat memilih kebenaran. Dan hari ini saya melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saya melihat berkat Tuhan yang dahsyat. Saya melihat Tuhan bawa saya terus. Singkat cerita kemarin. Ini kemarin saudara ya, ada teman saya dokter. Spesialis. Pokoknya segala macam lah, komplit lah gelarnya. Itu penasaran lihat saya. Kenapa? Karena saya gendut. Dan orang gendut itu kan rata-rata gak sehat ya. Rata-rata kan kolesterol, gula darah, kemudian macam-macam lah saudara penyakitnya. Terus dia tuh ngotot, dia bilang begini, ayolah In, periksa darah.
Setidaknya lu gak mau periksa yang full karena lama dan nyebelin. Ya udahlah, periksa darah kan cuma disedot sekali dan saya periksain semuanya. Supaya kalaupun ada jantung, kolesterol, atau bahkan ada gejala diabetes, ada apapun saya bisa tahu. Karena dia tuh ngoceh terus, saya tuh bilang ini, percayalah ya, saya ini diberkati sehat luar dalam. Ya. Saudara, dan akhirnya saya turutin. Saya bilang ya udah, ambil darah saya, udah cek. Saudara, dan pada waktu keluar dia syok, saudara. Hasilnya semua bagus. Yang paling dia takutkan itu gula darah. Kalau saudara tahu, dia pernah tahu atas saya, mama saya, papa saya, nenek saya itu semua diabetes. Jadi normalnya di usia saya 50, gula darah saya akan mulai ke arah sana. Ya. Saudara, dan dia cek gula darahnya. Dan saudara, itu saya habis makan karena saya memang gak persiapan puasa ya. Habis makan, saudara bayangin. Dia berpikir kalau gula saya 150 aja masih oke kan. Harusnya kalau habis makan itu di bawah 200. Waktu dia cek gula darah saya berapa? 88. Dan saya bilang begini, bagaimana mungkin itu hanya dimiliki oleh anak muda umur 18 tahun yang hormonnya masih full aktif, membuat saudara ya, begitu saudara makan hormon itu memecah semua jadi energi. Dan dia tahu saya ini sudah dibuang semua. Saudara, beberapa pemproduksi hormon. Jadi dia berpikir gini, pasti kacau. Tapi dia syok. Semua sangat bagus. Saya mau bilang sama saudara, kita itu punya Tuhan yang menjamin, memberkati, menjaga hidup kita. Tapi dia cari orang yang apa? Memilih kebenaran. Saudara, bisakah saudara memilih kebenaran? Dan salah satu kebenaran adalah pada waktu orang takut, pada waktu orang tidak mau mendoakan orang lain, pada waktu orang tidak mau merawat orang lain, saudara, kita akan tetap mendoakan orang lain, melangkah merawat orang lain. Amin. Untuk masa seperti ini, kita ada. Dan mari bereaksi benar. Pilih jalan kebenaran. Bukan berarti saudara tidak kumur air garam, bukan berarti saudara tidak hati-hati, bukan berarti saudara tidak mandi keramas. Tapi saya berkata, pilih dalam situasi apapun kebenaran. Amin. Saya akan tutup terakhir, saudara. Dia berkata, yang hidup menurut kehendakmu. Ya. Saudara, ada banyak orang, dia selalu pilih kehendakku. Jodoh pilih yang kita mau. Di mana pilih yang kita mau. Sekolah mana pilih yang kita mau. Dan saya mau berkata, kalau saudara mau lihat open heaven dalam seluruh hidupmu, pilih yang Tuhan mau. Saudara, saya mau ngajarin hal yang paling simpel buat setiap saudara. Seperti yang papa saya tanamkan berkali-kali dari sejak saya 3 tahun. Saudara, dari sejak umur 3 tahun, ayah saya selalu bilang begini, tanya Tuhan. Saudara, dan hari itu saya bilang, tanya Tuhan itu bagaimana? Papa saya bilang ini, tanya Tuhan. Nanti kamu bisa rasa lewat mimpi, lewat firman, lewat mujizat, lewat hatimu. Tanya Tuhan. Saudara, dan itu adalah pelajaran saya umur 3 tahun. Jadi kalau saya mau melakukan apapun, saya berdoa, Tuhan boleh enggak? Kalau enggak boleh, tolong buat saya deg-degan. Itu cara saya pertama kali tanya Tuhan.
Saudara, dan setiap kali saya mau lakukan sesuatu dan hati saya saya tahu enggak boleh. Saudara, kemudian saya mulai tanya lagi dan saya bilang, Tuhan kasih mimpi kalau saya enggak boleh. Kasih firman. Sekali lagi ya, saudara bilang gini, Bu, apakah itu ibu suka? Enggak. Tapi saya memutuskan memilih kehendak Tuhan. Dari saya kecil sampai hari ini. Saudara tanya apakah saya suka pelayanan Mahanaim. Saudara bisa bayangin ya. Hari itu, ini 30 tahun yang lalu. Saya digaji 10 juta. Saudara, saya ditawarin mobil dan sopir pribadi. Dan Tuhan bilang, lepaskan itu. Kamu pelayanan di jalan-jalan untuk orang miskin. Di tengah jalan, saudara datanglah beberapa gereja besar. Saudara, dan menawar saya untuk jadi hamba Tuhan. Memegang gerejanya dengan gaji 20 juta. Itu buat saya, sedangkan makan, tidur, listrik semuanya full gereja yang bayar. Sedangkan untuk Mahanaim, setiap hari saya keluar duit. Tiap hari. Termasuk curcol dikit. Hari itu saya dapat berkat dari saudara Bapak Ginting dan Ibu. Ini baru saya terima nih. 5 menit kemudian ada orang konseling. 5 menit kemudian dia bilang, Bu, saya butuh. Saya nanya butuh berapa. Dia sebut angka dan saya megang amplop cukup terlatih. Saya tahu ini kira-kira segitulah. Dan saya langsung berkata, ya udah ambil aja. Nah, dan itu hidup saya, saudara. Hampir selalu. Berapa kali saya pulang, saudara ya, belum juga masuk tas. Sudah ada yang konseling, saudara. Belum masuk tas sudah ada yang telepon. Bu, kita butuh ini. Mana yang butuh ini? Mungkin buat banyak orang tidak tahu. Buat makan saudara saja. Sekali makan setiap Sabtu. Itu 20 juta. Itu cuma sekali loh saudara. Karena 3.000 orang itu udah dihemat sama Ibu Ruth sampai gini. Bu, hematnya kami itu udah sampai meres. Ya. Karena buat 3.000 orang 20 juta setiap Sabtu itu. Sekali lagi saudara. Bisakah kita memilih kehendak Tuhan? Tapi pada waktu saudara memilih kehendak Tuhan, kita tidak pernah kekurangan. Kita tidak pernah saudara ditinggalkan. Kita tidak pernah dibiarkan saudara. Saya mau berkata seumur hidup saya. Bahkan yang tidak pernah saya bayangkan. Saya mendapatkannya berlipat-lipat kali ganda. Saudara, semua mobil mewah sudah saya naikin. Saya bersyukur saya pernah naik Rolls Royce, saya pernah naik Bentley, saudara, saya pernah naik Alphard, saya pernah naik macam-macam. Walaupun bukan punya saya, tinggal naik kan lebih enak toh. Kalau punya sendiri tuh repot loh saudara. Ngerawatnya, parkirnya, repot. Saudara, semua restoran bagus. Saya sudah pernah rasain. Sampai kadang-kadang saya berkata, Tuhan, Engkau terlalu baik. Dan saya mau tawarkan jalan itu buat saudara. Saya mau tawarkan. Dan saudara bilang, itu Bu Ino. Itu janji Tuhan buat semua orang yang memilih kehendaknya. Itu open heaven yang no limit. Terbuka senantiasa buat kita. Sekali lagi, apakah kita bisa?
apakah kita bisa untuk masuk? Saya percaya saudara menangkap dan ambil keputusan. Maka separah apapun hidupmu, pada waktu engkau memilih kehendak Tuhan day by day, tiba-tiba engkau sampai di satu momen di mana open heaven tidak pernah tertutup dalam hidupmu. Mari Pak Leo tutup dengan sebuah penyembahan dan sebuah doa buat banyak orang. Saudara, saya itu suka sekali lagi seperti yang saya bilang. Saudara jangan pernah berpikir Pak Leo dan Pak Joni itu orang kaya ya. Ini dua orang miskin yang tidak yang kata dunia tidak ada harapan. Nah saudara, ini dua orang miskin. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Saudara, dua orang ini yang Tuhan angkat ya, akan membawa saudara punya open heaven dan menikmati semua yang terbaik.